uangnya jatuh ke bawah. Kamu mundur sedikit, uangnya jatuh ke bawah. Menang lotre. Kamu mundur sedikit, uangnya jatuh ke bawah. Masih acting? Aktingmu terlalu berlebihan. Bos kalian juga nggak latih kalian dengan baik. Langsung suruh kerja. Bos. Apa maksudnya? Aku kasih tahu, mobilku ada dashcam. Mau nipu orang. Salah sasaran. Kamu ngomong apa? Aku cuma mau kamu geser mobilmu. Uangku jatuh di bawah mobilmu. Uang sebesar apa sih yang jatuh di bawah mobilku? Rp1. Kamu dikirim monyet buat bikin ketawa ya? Aku nggak ada waktu buat ketawa-ketawa. Tolong geser mobilmu. Oke. Lumayan seru. Acting terus acting. Aku temenin kamu main lawan main hari ini. Aku lihat kamu masih ada trik apa lagi. Jangan bilang gak dibilangin ya. Mobilnya mahal, kalau baret kamu gak sanggup ganti. Aku ngerti. Kalau mau bikin ketemu kebetulan, gak bisa pakai cara aneh kayak gini. Aku kasih tahu dengan tanggung jawab. Kamu bukan tipeku. Udah. Berhenti acting dong. Aktingmu gak bagus-bagus amat. Kan cuma mau uang. Pertunjukan kita udah selesai. Oke. Aku nggak mau uangmu. Kamu geser mobilmu. Aku mau uangku sendiri. Kamu ini kurang pikiran ya. Uangmu ada kelopak mata ganda. Aku kasih Rp5 udah baik banget. Jangan makin keterlaluan dong. Kamu geser nggak? Mau mukul orang. Sini mukul. Mukul. Halo kakek. Ding. Kamu nggak latihan dasar di rumah? Lari kemana lagi? Aku ikut reuni teman sekelas, tenang aku langsung pulang. Jaminan kembalikan cucu dengan selamat. Halo Yiding. Kembalikan HP kau. Ding. Apa yang terjadi padamu, Yiding? Menurutku HP kamu itu sepertinya menabrak sesuatu, dan juga mobil kamu. Kok malah menyala alarmnya? Apa kamu bikin masalah lagi ya? Aku tidak bikin masalah, aku baru saja menari tadi. Terus HP aku jatuh ke lantai, aku baik-baik saja. Alarm tadi itu cuma efek suara kok. Jangan coba menipu aku masih belum pikun loh. Katakan apa yang sebenarnya terjadi. Kakek, fokus saja rekam acaramu, aku benar-benar tidak apa-apa. Aku akan segera pulang. Kalau nanti aku pulang tidak lihat kamu di rumah. Kamu mulai sekarang, jangan pernah mimpi bisa keluar dari rumah ini lagi. Cuma alarm doang kan? Maaf, aku tidak sengaja. Kamu memang sengaja. Bagaimana sekarang? Sudah diam saja. Aku yang bantu ambilkan itu, kan? Ambil. Bolehkah kamu tunggu aku sebentar dulu? Adikku menunggu aku di sana. Main drama lagi ya? Kerja sama kelompok kan? Ingin lari kan? Kalau hari ini kamu tidak bisa ambil HP-ku ke atas ini. Jangan pernah pikir bisa pergi dari sini. Hari ini, saya akan perkenalkan rahasia panjang umur kepada semua orang, yaitu latihan San Zhuang, berdiri dalam posisi statis. Lebih dari 2000 tahun yang lalu, di dalam buku Huang di Neijing, sudah ada catatan tentang latihan San Zhuang. Dahulu ada manusia sejati yang bisa memegang aturan alam semesta.
memahami prinsip yin dan yang, bernapas untuk mengumpulkan energi ki. Hidup mandiri menjaga jiwa, otot tetap lentur dan kuat menyatu. Karena itu bisa berumur panjang sepanjang alam. Lagi. 1, 2, 3. Kamu tidak apa-apa kan? Tidak apa-apa. Aku bisa ada apa sih? Kira aku sama kayak kamu ya? Aku tidak apa-apa. Kamu tidak apa-apa kan? Bangunlah, bangun. Bagaimana ini? Bangunlah. Dokter, Apakah kamu keluarga pasien? bukan, dokter. Bagaimana keadaannya? Semua indikator menunjukkan kondisinya normal semua. Soal kenapa dia shock, kami masih akan melakukan pemeriksaan lanjutan. Kamu hubungi keluarganya supaya cepat ke sini. Aku sama sekali tidak kenal dia. Tidak kenal? Bukankah kamu yang antar dia ke sini? Aku yang antar dia ke sini, tapi aku beneran gak kenal dia. Kalau gitu, kamu cepat hubungi keluarganya. Dan sebelum keluarganya datang, kamu nggak boleh pergi. Dokter. Kamu sadar, Kenapa aku di sini? ada cewek yang anterin kamu. Cewek? Siapa? Dia mana? Udah pergi. Uangnya jatuh, mundur dikit. Pasti saya kembalikan cucunya dengan selamat. Waduh. Pasti cewek penipu itu. Jin Yuan. Anda kan yang di TV itu. Sering nonton acara Anda, akhirnya ketemu langsung. Bicara gimana sih? Gak ada sopan santun. Ini kepala keluarga kita. Cepetan panggil kakek. Wah, aku sampai gemeteran. Kakek, halo kakek. Xiao Bai. Nona Mei, ini aku, Xiao Bai. Nona Mei, sudah lama nggak ketemu. Kamu nggak berubah sama sekali, masih cantik kayak dulu. Jangan bikin aku senang dong. Kerutan di muka udah bisa buat rel kereta. Xiao Bai, kamu sih yang gak berubah. Masih kayak waktu kecil. Udah tua, jadi kakek-kakek. Jin Yuan, mau nggak? Berdiri. Lari apa? Ngerasa bersalah ya? Yiding, bicaranya gimana sih? Kamu kenal dia? Kakek, ini cewek penipu yang kubilang tadi. Udah aku jelasin semuanya. Kenapa masih manggil aku penipu? Yi, kalau bicara gitu gak asik dong. Masalah kecil aja, gak perlu marah-marah. Ayo, sini, itu siwer. Cepetan bawa ini ke dapur, terus rebus air. Kamu juga jangan cuma berdiri di sini. Ayo, kakek nenek, kita ke meja, sambil minum teh sambil ngobrol. Oke, cepetan duduk.
Kalian ngapain ke HP-ku? Ini cuma bukti HP mutual aja. Kalau bukan karena ketemu dia, HP-ku nggak bakal sampai. Hasilnya tragis banget ya. Ini artinya kamu sama HP ini. Sudah habis jodohnya. Yi, sabar ya, sabar ya. Aku nggak peduli, ganti rugi. Hari ini kita hitung semua utang lama dan baru sekaligus. Biaya HP, biaya pengobatan, ganti rugi mental, semua, satu pun nggak boleh kurang. Masa ada ganti rugi mental juga? Bukan, kamu mikirnya tuh detail banget ya. Kalau kata-kata itu keluar dari mulutmu, jadi nggak cocok sama gambarmu loh. Oke, aku ganti rugi berapa? Aku ini baru dipakai kurang dari sebulan. Ya udah, gue hitung 5 juta aja. Gimana? Cukup baik kan? 5 juta. Mahal amat, lu mau nipu gue ya? Ini kan iPhone 7 spek tertinggi. Tapi 5 juta juga keterlaluan sih. Udah deh, aku terima. Cepat, bayar. Aku sekarang nggak punya uang, jual aja aku. Aku juga nggak bisa ngeluarin uang sebanyak itu. Jual kamu? Siapa yang mau beli orang sekeras kamu? Udah deh, udah. Jangan terus-terusan ngepres. Dia kan bilang mau bayar. HP kecil jelek gini, masa segitunya? Iya, segitunya banget. Untuk orang yang udah punya catatan buruk dan masa lalu nggak baik kayak gini, aku terpaksa jadi orang jahat sekali ini. Kalau bisa ngasih maaf lah. Kamu, Kasih muka dong buat aku, boleh nggak? Oke deh, aku kasih muka lagi buat kamu. 3 hari, dalam 3 hari harus lunas. 3 hari. Gimana caranya aku cari uang sebanyak itu? Kasih waktu lebih dong. Kan kamu jago berantem, rampok ban aja. Gimana sih omongannya? Kasih dia waktu lebih dikit nggak bisa ya? Dia kan nggak bilang nggak bayar. Gini, aku yang jamin, boleh nggak? Kalau dia nggak bayar, aku yang ganti. Sekarang tenangkan. Jin Yuan, kapan kamu jadi sebaik hati ini? Aku hampir gak kenal kamu. Udah deh, udah, bagaimanapun juga. Kita jangan sampai gara-gara hal kecil begini ngerusak persahabatan revolusioner dua orang tua ini, denger nggak? Ini cuma kita bertiga yang tahu, oke? Huilian. Nenek manggil, aku keluar dulu lihat. Kok udah tiduran lagi? Yiding bangun, kakek ada yang mau tanya sama kamu. Bisa nanti saja ditanya? Aku mau tidur lagi. Apa yang kamu katakan sama ayahmu barusan tadi? Apakah itu benar? Aku sudah ngomong banyak sama ayah tadi. Yang mana maksudmu? Kalau kamu sekarang sudah kena amnesia, aku akan obati kamu sekarang juga dengan baik. Ayo sini. Kek, apa maksudmu sebenarnya sih? Yang kamu omongin di telepon sama ayahmu. Kamu mau kuliah di dalam negeri, saya tidak dengar salah kan? Itu juga kamu percaya? Cuma main-main sama anakmu kok. Kalau kamu mau tinggal di dalam negeri, ada 2 pilihan jalan. Entah belajar pengobatan tradisional Tionghoa sama saya, entah ujian masuk universitas, pilih sendiri. Ini kan memaksa saya sampai mati sih? Oh iya, masih ada 1 jalan lagi, balik ke Amerika. Saya tidak mengerti, itu kan cewek dari desa. Dia bisa lulus ujian masuk Universitas Jing. Apa kamu kurang lengan atau kaki dibanding dia? Atau otakmu tidak sepintar dia? Sejak bertemu cewek desa itu, kamu jadi tergila-gila dengan Universitas Jing. Jangan kamu memancing emosi saya, kalau saya mau belajar. Universitas Jing maupun Tsinghua bisa saya pilih dengan mudah. Omong kosong yang hebat sekali. Saya sungguhan tidak bohong. Kek, tidak saya sembunyikan, saya sudah cari tahu sungguhan. Sarjana jenius seperti Hao Jinxiu saya memang tidak bisa menandinginya. Tapi kalau orang asing itu yang dibandingin dengan saya punya keunggulan mutlak. Kalau saya berkeras hati sekali. Siapa tahu suatu hari nanti saya dapat juara ujian masuk universitas untuk mahasiswa asing loh. Memuaskan keinginan suka pamermu dengan sungguhan. Memuaskan keinginan suka pamer saya? Baiklah, hari ini saya akan katakan dengan tegas di sini. Kalau kamu bisa lulus ujian masuk Universitas Jing di dalam negeri, saya tidak akan memaksa kamu belajar pengobatan tradisional Tionghoa dan meneruskan warisan keluarga saya lagi. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Ini ucapanmu sendiri loh.
Betul, itu ucapan saya. Oke, tidak masalah. Pria sejati. Satu ucapan sulit ditarik kembali. Deal. Saya sekarang keluar cari kamu seorang. Guru privat satu-satu yang ngawasi kamu belajar. Guru privat satu-satu kan boros banget duitnya. Guru privat tidak usah cari. Saya memang pintar lahir dan bisa belajar sendiri. Uang buat cari guru privat itu, berikan sama saya buat beli HP baru saja. Jangan pernah mimpi. Mulai sekarang, kecuali untuk kebutuhan belajar. Sepeser pun tak akan kau dapat dariku. Diam di rumah, aku akan cari guru privat untukmu. Kenapa kau datang? Ini rumahmu? Sudah jelas. Ngapain kau kesini? Aku dikirim perusahaan jasa kebersihan untuk bersih-bersih. Perusahaan jasa kebersihan? Sekarang perusahaan jasa kebersihan kau tidak bisa diandalkan. Pilih orang saja tidak bisa membedakan. Jangan-jangan kau cuma berpura-pura bersih-bersih, datang untuk menipu? Sudah kuperingatkan berkali-kali. Kalau kau hina lagi harga diriku, aku tak akan segan-segan. Mau apa? Mau berkelahi? Pergi sekarang. Aku akan telepon perusahaan jasa kebersihan untuk melaporkanmu. Pekerjaanku belum mulai. Kenapa kau melaporkanku? Kau yang menghadapi, menghina saja. Rumah kami hari ini tidak perlu dibersihkan. Pergi. Tidak bisa. Kau memecatku tanpa alasan. Nanti siapa yang berani mempekerjakan aku lagi? Baik, ini katamu sendiri. Aku tidak menahanmu, kau yang bersikeras tinggal. Permintaanku sangat ketat. Kalau kau tidak membersihkan dengan sempurna, aku tetap akan melaporkanmu. Tenang, aku akan membuat semua pelanggan puas. Baik, masuklah. Rumahmu sangat cantik. Kau datang untuk melihat-lihat atau bersih-bersih? Katakan, dari mana mau mulai membersihkan? Aku beritahu dulu, aku punya kebiasaan bersih-bersih berlebihan. Kalau mau pergi sekarang masih sempat. Karena sudah datang ke sini, aku tidak akan pergi. Baik. Rumah kami 3 lantai total 600 meter persegi. Ada kamar mandi di lantai atas dan bawah. Kau harus membersihkan sampai sempurna dalam 2 jam. Permintaanku adalah tanpa debu sedikit pun. Bisa tidak? Tidak masalah. Singkirkan kakimu. Tidak sopan. Perusahaan jasa kebersihan, apa tidak ada? Melatih sopan santun karyawan kalian? Pelanggan adalah raja. Tahu tidak? Bagaimana bicara pada raja? Singkirkan kakimu. Percaya tidak kalau sekarang aku telepon perusahaan jasa kebersihan untuk melaporkanmu? Tolong singkirkan kaki Anda. Kalau tahu sopan santun baru benar. Bisa mengakui kesalahan adalah wanita hebat. Sekarang waktunya sudah lewat. 1 jam 25 menit. Apakah lantai atas sudah dibersihkan? Masih ada toilet di lantai atas yang belum selesai dibersihkan. Setelah aku selesai membersihkan sini, aku akan naik ke atas. Teruskan usaha yang bagus. Semangat. Naik ke atas untuk bernyanyi ya.
Ding Yiding, cepat kemari. Air ini tidak bisa dihentikan. Ding Yiding. Apa yang kamu lakukan ini? Kamu tidak bisa menutupnya saja? Bukan, tadi saat aku membersihkan bagian sana, lalu... Kamu sengaja merusak sini kan? Tidak, tadi saat aku membersihkan bak mandi. Tidak sengaja membukanya. Lalu air menyembur keluar, aku tidak bisa menutup kerannya sama sekali. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Kamu tertawa apa? Kondisi kamu sekarang ini. Ada satu kata yang sangat cocok untukmu. Kata apa itu? Ayam kebasahan. Kamu sangat membosankan sekali. Sudah, bersihkanlah. Handuk ada di belakangmu. Bersih. Rapi. Sepertinya perusahaan jasa kebersihan benar-benar sudah mengganti tukang bersih baru ya. Baik. Hao Jin Siu. Aku mau memberitahu kamu satu hal. Hal apa? Itu handuk yang aku pakai untuk mengeringkan kaki. Ding Yiding, kamu terlalu berlebihan. Yiding, apa yang kamu teriak-teriak di lantai atas? Ding Yiding. Kamu benar-benar terlalu berlebihan. Kakek sudah pulang. Halo kakek Ding. Kamu. Bukankah dia juara ujian masuk perguruan tinggi itu? Kenapa kamu ada di sini? Dia adalah tukang bersih baru yang dikerjakan oleh perusahaan jasa kebersihan. Dia sama sekali bukan datang untuk membersihkan, dia datang untuk merusak. Ada apa ini? Kenapa rusak? Baru masuk pintu, sudah dengar kamu teriak-teriak. Dia merusak keran di lantai atas kita, sambungannya rusak. Kalau rusak ya ganti aja. Aduh, Kakek, maaf ya, aku nggak sengaja. Hari ini aku nggak usah dibayar. nak, ini bukan salahmu. Sambungan keran kita itu dari dulu memang sudah bermasalah. Bajumu basah semua. Kakek cariin baju kering buat ganti. Kakek, nggak usah, aku nggak apa-apa. Baju basah nanti masuk angin. Kakek, Kamu ngapain? Cepat cari baju kering. kenapa kakek baik banget sama dia? Jangan-jangan dia saudara jauh kita yang hilang bertahun-tahun? Banyak omong. Suruh cari baju kering, mau nggak? Kakek, nggak usah, beneran nggak usah. Mau nggak? Dasar. Aku cari. Ini. Kakek, terima kasih ya. Nanti baju ini aku cuci bersih. Lalu aku antar balik. Nggak usah buru-buru. Duduk dulu, istirahat sebentar. Minum air. Kakek, aku nggak minum. Keluar sudah lama. Aku harus cepat pulang. Buru-buru amat. Minum dulu. Ayo. Nak, ini upahmu hari ini. Kakek, uang ini nggak bisa aku terima. Aku merusak keran kakek. Kakek malah nggak minta ganti rugi. Aku sudah sangat berterima kasih. Mana mungkin masih mau terima uang? Keran itu dari dulu memang sudah mau aku ganti. Tenang aja nak, ini upahmu, memang hakmu. Kebanyakan? Nggak perlu sebanyak ini. Dulu pembantu rumah tangga kita. Seminggu sekali bersih-bersih, minta 200.000. Kerjaannya nggak usah dibahas. Nggak sebersih kamu. Uang ini nggak banyak, ambil aja. Ding Yiding. Uang ini kamu terima aja. Anggap saja bayar utang HP. Kamu kesini mau cicil? Sisanya gimana? 300.000 ini kamu ambil dulu. Sisanya. Aku akan cepat-cepat lunasin. Cepat itu kapan? Kita akrab? Kenapa aku harus percaya? Omong doang gak ada bukti, harus ada surat perjanjian. Kenapa kamu tidak mau tanda tangan dan cap jempol? HP rusak aja kok diurusin terus? Kakek. HP memang saya yang rusakin.
saya harus ganti rugi. Jangan dengerin dia, saya bilang gak usah ganti ya gak usah. Bibi, minyak sudah diaduk ya. Sudah diaduk. Yuan Er, kamu bilang Siu Er pergi belanja. Kok sampai sekarang belum balik juga ya? Kayaknya dia asyik jalan-jalan sampai lupa pulang. Sekalian keliling kota Beijing, kan dia baru pertama kali ke sini. Jangan-jangan dia kenapa-napa ya? Tenang aja, Bibi. Kakak sulungmu kan jago bela diri, Bibi juga tahu. Santai aja, ya Bibi. Yuan Er, saya masih khawatir. Saya cari dia dulu ya, Bibi. Bibi. Jangan pergi, dia sebentar lagi balik kok. Siwer. Sebentar lagi masuk sekolah ya? Kok jadi mau kerja paruh waktu? Masih lama masuk sekolahnya, cuma saya lagi gabut aja. Pengen cari kerja, yang lain gak bisa. Bersih-bersih MAH gampang. Nilai akademikmu kan bagus banget. Kenapa gak coba jadi guru les aja? Saya suruh Jin Yuan cariin online, tapi gak ada yang hubungi. Kebetulan banget nih. Saya lagi mau cari guru les buat Yiding. Saya gak salah dengarkan, Kek? Suruh dia jadi guru les saya? Bercanda ya? Kayaknya saya bercanda ga? Juara UN aja gak bisa ajarin kamu? Juara UNMAH hebat apa? Cari guru les kan harus lihat karakternya. Saya percaya sama karakter Siwer. Kayak kenal dekat sama dia? Cepat banget di brainwash sama penipu cewek ini. Ding, kalau masih ngomong sembarangan, saya gak segan-segan loh. Lihat kan, Kek? Sifat kekerasannya parah banget. Kalau gak cari yang galak, gak bakal bisa kendaliin kamu. Kek ajak dia pulang, gak takut barang-barang berharga Kek. Hilang gitu aja. Barang orang lain bagaimanapun bagusnya, saya gak akan iri. Kek, niat baik Kek saya hargai. Saya pergi dulu ya, Kek, dadah. Lo, Siwer. Siwer, tunggu sebentar, jangan pergi. Kakek, jangan kejar dia lagi. Tolong ajak dia pulang, ajarin aku. Kamu gak takut dia nanti melukai cucu kesayanganmu? Dari mana kamu belajar akal-akalan jahat ini? Hari ini aku harus menghajar kamu sampai babak belur. Aku. Dasar. Ding, kamu ngapain sih? Kamu tanya aku ngapain? Kamu yang nyemplung ke pelukanku, main serobot. Kamu sudah cium aku, harus bertanggung jawab, dong. Aku nggak sengaja. Cepat pakai bajumu lagi. Kalau nggak sengaja, berarti sengaja dong. Dengar ya, kalau kamu maju satu langkah lagi, aku nggak segan-segan lagi. Kapan pernah kamu segan sama aku? Ding, dengar ya. Kalau kamu maju lagi, beneran aku nggak segan. Gimana caranya kamu nggak segan? Aku kasih tahu, aku belum pernah dicium cewek. Harusnya aku balas cium, dong. Jangan maju. Jangan maju lagi. Sudah dibilang jangan mendekat. Lau Jin Siu, main licik sama aku. Salah sendiri. Kamu mau bikin aku buta, ya? Sudah aku peringatkan, jangan dekat-dekat.
Kamu nggak dengar-dengar. Jarak kita minimal 1 meter. Gak ada masalah sama sekali. Buka bukunya, mulai belajar. Mataku sakit, mulai sakit lagi. Perutku sakit, perutku juga sakit. Sakit banget, sakit banget. Seluruh badan sakit. Lengan juga sakit. Perut sakit, sakit, sakit banget. Aku nggak kuat. Aku nggak sakit, sakit, aku nggak kuat. Seluruh badan sakit. Aku nggak kuat, aku nggak kuat. Kalau gitu aku telepon kakek, biar dia datang lihat kamu. Nggak sakit lagi. Dengar ya. Simpan trik-trik kecilmu itu. Mojeks juga percuma. Hari ini harus belajar 3 jam penuh. 3 jam? Kamu gila. Kamu pikir aku panggil kamu ke rumah? Cuma buat belajar? Terus mau ngapain? Ngapain lihatin aku? Ngapain kamu tegang-tegang amat? Sudah hafal 1 tulisan kuno setiap hari? Sebentar. Aku ada urusan sama kamu. Lapor, Bu Guru, aku mau tanya. Silakan. Jaga jarak. Oke, kalau gitu aku nggak muter-muter lagi. Aku mau ajukan syarat. Oke, semua diomongin jelas. Kamu duluan. Mulai sekarang. Kamu datang tepat waktu setiap hari. Selain belajar, ngapain aja boleh. Tapi aku juga harus jamin kebebasanku. Kita jalan masing-masing, ini cuma kita berdua yang tahu. Asal kamu jamin tiap hari temenin aku buat gaya-gayaan. Kita udah selesaiin tugas dengan sempurna. HP nggak usah balikin, uang tetap aku kasih, plus bonus. Gimana? Kurang? Gini gimana? Ini lebih gampang daripada kamu kerja bersih-bersih. Aku juga punya batasan, jangan serakah. Aku hitung sampai 3, jangan nyesel. 2. Matematikamu cuma sampai hitung 3? Dengerin dulu, lihat nih. Gini kan kamu gak usah disiksa sama aku. Aku juga gak usah belajar, kamu bisa dapat gaji banyak. Ini kan untung banyak banget. Pinter kan aku? Seneng banget kan? Gak usah terima kasih. Aku emang seneng banget. Senengnya pengen mukulin kamu. Emangnya aku takut sama kamu? 2 jari kamu itu bisa menangin semua orang? Aku kasih tahu, aku lagi ngasih kamu. Kalau hari ini kamu bisa bikin aku nurut. Aku ikut aturan kamu. Kamu yang bilang ya? Ayo sini. Udah beli asuransi belum? Aku tanggung sendiri. Cepetan. Aku kasih kamu setengah tangan. Kamu yang bilang ya? 1, 2, 3 mulai. Main ayam.
Hari ini aku temenin kamu sampai puas. Pinggangku. Gak apa-apa kan, kakek? Maaf, kakek, maaf. Siwer. Pinggangku. Kakek, maaf, maaf. Ini semua perbuatanmu. Awalnya aku menyuruh kalian belajar dengan baik di rumah. Kenapa kalian malah main game kekanak-kanakan begini? Kakek, sekarang Anda lihat sendiri kan? Ini guru privat yang Anda sewa untukku. Kecenderungan kekerasannya sangat parah. Aku. Aku apa aku? Fakta sudah jelas di depan mata, masih mau cari alasan. Sudah, pasti ide si bocah ini. Yiding, ambilkan kotak obat untukku. Jangan bergerak, saya ambilkan sekarang. Kakek, ini salah saya. Siwer, katakan yang sebenarnya pada kakek. Tadi Yiding apakah mengganggumu? Tadi kami sedang bertanding. Dia bilang kalau aku bisa mengalahkannya. Dia akan patuh tanpa syarat pada aturanku. Lihat kan, aku tahu pasti ide si bocah nakal ini. Siwer, aku kasih tahu ya. Dari awal kalau kamu tidak bisa mengendalikannya. Nanti dia akan naik ke atas kepalamu dan bersenang-senang, tahu? Kamu tidak boleh lembut padanya. Kakek mendukungmu, bagus sekali. Kalian berdua ngobrol apa? Apa kamu membicarakan keburukanku di belakangku saat aku tidak ada? Aku tidak. Kakek, kotak obatnya sudah saya ambilkan. Anda tidak akan menusuk diri sendiri kan? Bukannya masih ada kamu? Aku tidak bisa. Tidak bisa juga harus bisa. Kamu mau lihat saja tidak menolong? Kakek, lebih baik kita ke rumah sakit. Aku tidak mau kehilangan muka. 720 titik akupuntur tubuh manusia. Waktu kamu kelas 3 SD, sudah hafal di luar kepala. Sekarang saatnya digunakan kan? Ayo, kamu yang menusukku. Anda tidak takut saya menusuknya salah? Aku tidak takut, hari ini aku nekat. Kakek, Kamu mau menusuk atau tidak? kakek jangan bergerak. Saya tusuk. Boleh kan? Shen Shu, Huan Tiao, Cheng Shan, Hou Si, Wei Zhong, masing-masing titik ini ditusuk satu jarum. Kamu rileks, lakukan seperti yang biasa aku ajarkan. Anggap saja aku sebagai model tubuh manusia itu. Ayo, tusuk. Kakek, Anda memaksaku. Segala sesuatu ada pertama kalinya. Aku saja tidak takut, kamu takut apa? Kamu tunjukkan keberanianmu sebagai laki-laki. Ayo, tusuk. Kakek, aku benar-benar tidak tega. Kamu minggir, biar aku saja. Kamu gila. Kakekku pernah mengajariku, dulu dia sering sakit pinggang, aku selalu menusuknya untuknya. Gak ada yang kamu gak berani lakukan. Kamu menusuk kakekku sampai rusak. Kamu sanggup tanggung jawab? Kamu berikan jarum itu padanya. Kamu di samping tunjuk titik akupunturnya. Siwer, kamu yang tusuk. Kakek, Anda benar-benar berani biarkan dia menusuk? Berani. Kakek percaya padanya. Kakek, kalau gitu aku benar-benar menusuk ya. Tusuk. Jarumnya berikan padaku. Minggir.
sini. Tanganmu ambil. Ini belum ditusuk. Kamu teriak-teriak apa sih? Ayo, Siwer. Lihat baik-baik, jangan sampai menusuknya melenceng. Tahu, tanganmu ambil, minggir, minggir. Bagus, tepat di posisi ini. Huan Tiao, tambah 1 jarum lagi. Kamu sadar. Makan. Guru Hao, kamu punya keyakinan tertentu atau apa? Nggak, oh, ada apa? Kulkas kita isinya banyak banget bahan enak, kamu cuma masak sayuran gini-gini aja. Kamu mau aja kita ingat pahit dan rasakan manisnya? Kakek keseleo pinggang, geraknya susah. Nggak bisa makan makanan yang susah dicerna. Dia nggak makan, aku makan dong. Banyak makan sayur bagus buat kesehatan. Kakek, aku lagi masa pertumbuhan nih, lagi fitness. Aku butuh protein. Sekali nggak makan, lemaknya nggak bakal hilang. Otot-ototmu itu cuma buat pajangan, ya? Beneran deh. Ayo, Siwer, makan bareng. Aku nggak makan di sini aja. Aku keluar seharian, ibuku pasti khawatir. Aku harus cepat pulang. Kamu sibuk seharian keliling. Nggak mungkin kamu pulang dengan perut kosong. Harus makan di sini. Kakek, aku benar-benar harus pulang. Kamu, lihatlah anak ini. Duduk saja di sini, duduk di sini. Ayo, gini. Kakek, Kakek, ibumu tidak apa-apa kan? Kalau kamu duduk, aku tidak apa-apa, cepat duduk. Aku duduk dulu. Oke. Aku duduk, aku duduk, aku duduk. Kakek, masakan yang aku buat tidak tahu cocok dengan selera kamu atau tidak. Coba cicipi ya. Tidak perlu dicicipi, dari lihat saja sudah tahu enak. Ayo. Aku. Kamu ke dapur ambil nasi sendiri. Kakek, aku bisa ambil sendiri kok. Tidak. Ayo pergi. aku tidak mau makan. Aku makan saja deh. Makan yuk. Siwer, ada apa Siwer? Ada masalah apa? Aku cuma sedikit mabok perjalanan. Kasihan banget, cuma naik mobil bisa muntah segini. Kan sudah sampai, ayo ngobrol sebentar doang. Lain kali aja deh. Siwer. Ada apa ini? Tidak apa-apa, cuma sedikit mabok perjalanan. Ayo jalan. Bener-bener, cuma naik mobil aja bisa mabok, ya ampun. Baru itu kan ding-ding? Siwer. Lihat tuh anak tuan kaya, dari penampilan aja sudah tahu bukan orang yang mau belajar. Kamu ngajar dia itu sama saja bermain piano untuk sapi. Cepat berhenti aja ngajarnya. Tidak bisa dikatakan begitu. Otaknya cukup pintar kok. Selalu dia belajar dengan giat, pasti dia punya potensi. Tapi, Sudah, jangan bahas dia lagi. Gimana? Sudah dapat pekerjaan belum? sudah dapat, aku sekarang kerja jadi promotor di toko handphone. Oh iya, aku kasih kamu. Kayaknya ada suara dari tas kamu deh.
Halo, Besok pagi pas datang, bawain Kentucky Fried Chicken ya. aku tidak punya kewajiban bawain sarapan buatmu. Bukan aku yang mau makan, ini kakekku yang mau. Oke deh, mengerti. Handphone dari mana ini? Kakek Ding yang kasih. Benarkah? Diberikan gratis. Sebenarnya aku juga nggak mau. Kakek Ding bilang ini hadiah dari stasiun TV. Maksa ngasih ke aku. Siwer, HP ini kamu pakai aja. Kakek, aku nggak bisa terima. Nggak bisa. Lihat nih, ini hadiah dari tim acara TV buat aku. Lengkap paketannya juga. Fitur barunya banyak, aku coba beberapa hari nggak terbiasa. Yiding juga nggak mau. Dikunci di laci juga sayang. Kamu pakaikan pas banget. Kakek, beneran aku nggak bisa terima. Nggak bisa. Sekarang mana ada anak muda nggak punya HP? Ambio. Kakek kasih ya Ambio. Banyak banget omongannya. Kamu ngomong gitu sih. Kakek kasih ya Ambio. Wah, kakek Ding dermawan banget ya. Aku juga pengen HP baru. Siwer, besok pagi kamu kembalikan ini ke dia. Pakai yang ini. Hao Danong baru aja masuk kota. Udah belajar boros duit. Aku nggak boros duit. Ini gratis dari isi pulsa. Nggak usah, kamu bawa balik aja. Terima barang orang jadi serba salah, makan pun jadi serba salah. Kamu nggak ngerti ya? Prinsip itu aku ngerti. Nggak usah kamu kasih tahu. Gratis ngapain nggak? Ayo Siwer kita balik kamar. Laporin ke aku hasil perangmu hari ini. Kakak Danong istirahat cepat ya. Dadah, selamat malam. Kok nggak ada reaksi ya? Di rumah nggak? Yiding ada tamu, cepat buka pintu. Suara kakek Ding. Sepagi ini Ding harusnya di rumah. Mungkin kebanyakan tidur. Wah, kemarin kakek Ding pinggangnya keseleo. Jangan-jangan makin parah. Kamu tunggu di sini. Aku ada cara buat masuk. Kamu mau ngapain? Siwer. Udah jam berapa masih tidur? Bangun. Kamu, cepat pakai baju. Kamu masuk gimana? Aku panggil pintu nggak dibuka. Aku panjat jendela masuk. Kamu gila. Cepat pakai baju. Kan bukan aku yang maksa kamu masuk. Cepat pakai baju. Bangun. Apa ini? Perjanjian 3 pasal. Selama pelajaran, harus patuh pada aturan kelas. Kamu anggap aku anak SD ya? Kamu bahkan kalah sama anak SD. Tanda tangan dulu sebagai bukti. Gak tanda tangan. Kamu ingkar janji, kemarin bilang. Kalau aku menang, kamu akan lulus sama aku. Sekarang mau ngeles lagi. Aku nggak ngeles. Kemarin kamu bikin punggung kakekku jadi kayak gitu. Aku aja belum minta pertanggungjawaban. Kamu tanda tangan atau enggak? Nggak. Aku nggak mau tekan, aku bilang nggak mau. Turun, Kamu gila ya? Aku nggak mau, nggak mau. turun. Nggak. Dengan ini, kalau kamu berani melawan aku lagi nanti, aku bakal kasih lihat ke kakek, biar dia yang urus kamu. Apa dosa aku di kehidupan sebelumnya? Sampai di kehidupan ini ketemu kamu. Turunin kaki, duduk yang benar, mulai belajar.
Mau ngapain? Mau ke kamar mandi. Gimana? Ke kamar mandi juga mau ikutin? Mulai sekarang panggil aku Pak Hao. Sama kalau mau keluar, harus angkat tangan lapor dulu. Kamu kekanak-kanakan banget sih. Karena kamu yang terlalu kekanak-kanakan sebelum belajar ilmu pengetahuan. Harus belajar jadi orang dulu, belajar jadi orang. Yang paling penting itu menghargai orang lain. Ini sangat perlu buat kamu. Lapor Pak Guru, aku mau pipis. Cepetan balik. Berapa lama aku pipis? Apa juga harus lapor dulu sama kamu? Kata orang bijak, belajar tidak boleh berhenti. Warna biru diambil dari tanaman biru tapi lebih biru dari tanaman biru. Es berasal dari air tapi lebih dingin dari air. Ding yi ding. Ya, Terjemahkan kalimat yang baru aku ucapkan tadi. kata orang bijak. Belajar tidak boleh berhenti. Biru diambil dari tanaman biru. Dan lebih biru dari tanaman biru. Es itu air yang membeku. Tapi lebih dingin dari air. Bagus, kemajuan kali ini sangat besar. Salin soal yang salah 3 kali. Buku lagi. Perjanjian 3 pasal. Telah selesai. Bisa pulang. Kalau begitu aku besok datang lagi untuk memeriksa. Siwer, kamu kenapa ini? Siwer, kamu kenapa? Cepat bangun, cepat bangun. Bocah nakal, pasti kamu yang bikin kan? Aku nggak ngapa-ngapain kok. Selain kamu, siapa lagi di ruangan ini yang bisa bikin beginian? Nanti lihat gimana aku menghajar kamu. Kakek, Lang. kamu bawa aku ke sini buat apa sih? Beli baju. Aku nggak perlu beli baju. Mending kita pergi aja. Kamu hari ini dandan seadanya gini. Gimana mau ngobrol sama bule? Tapi aku juga nggak punya uang. Mending nggak usah dah. Aku nggak jadi pergi. Gak suruh kamu bayar kok. Aku yang sponsorin. Wah, nggak boleh. Aku nggak bisa terima barangmu. Kalau gitu, dipotong dari biaya lesmu. Boleh kan? Dipotong dari biaya les? Udah. Sudah ditetapkan ya. Coba dulu. Baju ini nggak cocok. Aku nggak bisa pakai. Kamu ngerti apa? Ini namanya fashion. Bule pada pakai ginian. Tapi ini nggak bisa dipakai keluar. Kamu masih mau gak nyambung sama internasional? Kalau mau nyambung sama internasional. Ini juga salah satu sikap belajar. Beneran harus pakai ya? Pergi nggak? Pergi. Aku udah ganti. Si burung gereja jadi Phoenix. Ternyata ini bukan cuma legenda ya. Boleh nggak? Boleh. Sangat boleh. Bro, perkenalkan dengan hormat. Ini adalah guru lesku, Hao Jin Siu. Lah, minumannya ada pesan. Bisa nggak jangan melongok-melongok ke sana sini?
Kelihatan kayak belum pernah lihat dunia. Lihat sana, lihat gak 3 bule itu? Nanti kamu langsung ke sana ngobrol-ngobrol ya. Guru profesional jurusan bahasa Inggris asli. Terus gimana caranya aku ngobrol sama mereka? Ngobrol apa aja sama mereka boleh. Ngobrolin cuaca atau perasaan. Apa kabar? Umur berapa? Oke, aku langsung ke sana. Buru-buru amat sih. Minum dulu, kalau nggak minum gimana mau ngobrol sama orang? Aku nggak bisa minum alkohol. Kalau nggak bisa minum, gimana mau ngobrol sama orang? Kamu tahu nggak ini dasar-dasar etika sosial ala barat? Ayo kita latihan dulu sendiri. Kita coba satu ronde. Jangan bikin malu orang Indonesia. Ayo. Ayo, saya minum sama kamu. Saya paling kagum sama orang pinter. Ayo, bersulang, bersulang. Minum, cepetan dong. Minum. Nah gitu dong, ayo. Bisa juga ya Pak Hau, bagus-bagus. Ini siapa? Ini siapa? Ayo, Pak Hau saya minum sama Anda. Wah Pak Hau bisa juga ya, minumnya kuat banget. Cepetan dong, ayo giliran siapa nih? Ayo saya yang tuang, saya yang tuang. Sedikit aja. Ayo Pak Hau, bersulang. Terima kasih. Terima kasih sudah ajak aku ke sini. Ayo. Minum. Pak Hau nggak kuat ya. Ayo bersulang. Ding, terima kasih ya. Sudah ajak aku ke English Corner ini, kenal banyak teman. Bikin aku tahu dunia yang indah ini. Dunia yang indah ini masih perlu kamu eksplorasi pelan-pelan. Nanti ada tugas yang lebih berat lagi yang harus kamu selesaikan. Ayo, belajar bahasa Inggris sama bule-bule. Tos dulu yuk. Tos. Praktik adalah satu-satunya standar untuk menguji kebenaran. Coba tes deh. Tolong pekinkan tas aku. Ayo. Halo, Silakan duduk. nama saya Hao Jin Siu. Senang bertemu dengan kalian. Aku mau cium dia. Tenang-tenang. Bukankah bawa dia ke sini untuk memberinya pelajaran? Kamu ngapain? Santai aja bro, apa kesalahannya? Aku yang minta maaf untuknya. Dia menciptakan minuman ke aku. Kamu mau gimana? Kamu mau apa? Kamu pikir kamu siapa? Buru-buru amat sih? Hao Jin Siu, kamu ikut Ding. Kesan Litun buat klub Bing. Serius? Berdiri yang benar, gak apa-apa. Kamu gak apa-apa kan? Kenapa sih narik aku keluar? Bule-bule brengsek itu. Aku belum ngasih pelajaran ke mereka. Gerakanmu cuma segitu, masih mau ngasih pelajaran orang lain? Bukannya katanya orang asing di sini ramah-ramah? Kamu dandan kayak gini. Nempel-nempel ke mereka, bisa ramah? Ding iding. Kamu bilang, apa sengaja mau lihat aku dipermalukan? Suruh aku pakai baju ini, kayak burung kecil. Aku beliin kamu baju semahal ini. Bawa kamu kesini cuma mau lihat kamu malu. Terus kenapa tadi aku nyelamatin kamu? Maaf, aku terlalu emosi. Maaf. Maaf. Seharusnya nggak salah sangka sama kamu. Minuman ini rasanya manis ya. Tapi efek belakangnya lumayan kuat. Ngapain sih kamu? Jangan pingsan dong. Siwer. Ding, kamu ngapain sih? Kamu ngapain sih? Siwer. Kakak Danong, kamu datang ya? Kamu berani mukul aku? Ngapain sih? Kakak Danong, kok kamu bisa datang? Kok kamu minum sebanyak ini? Aku nggak minum banyak, cuma sedikit aja. Masa nggak banyak? Masih bilang nggak banyak? Kamu gak apa-apa kan? Sedikit?
brengsek. Kalian yang jemput dia ya? Kamu berhenti. Jelasin dulu baru pergi. Kamu bohongin Siuer datang ke sini mau ngapain? Aku menipunya untuk datang ke sini. Aku bilang aku ajak dia ke sini buat belajar bahasa Inggris. Percaya nggak? Kamu ngomong sembarangan. Belajar bahasa Inggris kok dia bisa mabuk kayak gini? Kayaknya kamu nggak punya niat baik ya? Kak Dano, Jangan pukul dia lagi. kamu salah paham sama dia. Aku yang minta dia ajak aku ke sini buat belajar speaking bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Namaku Hao Jin Siu. Kok kamu masih bela dia sekarang? Aku kasih tahu ya. Aku bisa komunikasi sama orang yang pikirannya sederhana. Dan fisiknya kuat kayak kamu. Dia itu guruku, dia udah dewasa. Aku udah kembalikan dia dengan selamat. Bukan, ding-ding. Pagi hari itu waktu ingatan paling bagus. Setiap pagi jam 6, kamu harus bangun pagi buat hafal satu teks klasik. Kalau kamu nggak bisa hafal, jangan salahin aku nggak enak. Siapa yang bisa bantu usir dia? Siuer, besok kamu jangan pergi kerja kasar lagi. Bantuin aku jaga toko, gimana? Nanti aku kasih komisi. Tapi aku juga nggak bisa bikin cheongsam. Nggak bisa bantu. Bukan suruh bikin cheongsam, bantu jual aja. Tante masih belum sembuh betul. Kalau sering jaga toko pasti nggak kuat. Kalau kamu nggak bantu aku, anggap aja kasihan sama dia, boleh nggak? Oke, besok aku temenin kamu ke toko. Pakai cheongsam ini rasanya aneh banget. Siuer, jangan bilang kamu pakai cheongsam ini beneran cantik. Beneran, Lihat kerah kecil ini, sangat cocok sama aura kamu. aku pakai cheongsam ini sampai nggak berani napas keras. Jadi nggak boleh napas keras, ya? Cheongsam itu yang penting lihat auranya. Ayo, angkat kepala, dada dibusungkan. Perut, perut, iya, begitu. Pantat, Kamu pakai ini beneran bagus banget. Siuer, kamu tahu hostes Pramusaji? Tahu? Hari ini kamu bertugas di toko kita. Jadi hostes Pramusaji sehari. Aku tahu hostes Pramusaji. Tapi nggak tahu hostes Pramusaji ngapain. Oke, kalau gitu aku ajarin. Pertama, saat ada pelanggan masuk, kamu harus membungkuk dulu. Membungkuk. Lalu, kamu harus bilang, "Selamat datang." Selamat datang. Betul. Lalu setelah lihat pelanggan masuk, tanyakan padanya, "Mau beli kipao, ya?" "Oh iya, lupa." Yang paling penting, tidak peduli usia. Pria dipanggil ganteng, wanita dipanggil cantik. Pria dipanggil ganteng. Wanita dipanggil cantik. Tidak peduli usia. Apakah ini tidak baik? Ini untuk sopan santun. Ayo kita praktik langsung, ya? Baik, ayo. Aku jadi pelanggan, berdiri di sini. Kamu di sini. Saat aku bilang mulai, kita mulai, ya? Oke. Siap, mulai. Cantik, selamat datang. Mau beli kipau? Stop. Aku tadi ngajarimu gimana? Bukannya pelanggan masuk, kamu harus membungkuk dulu.
Lalu bilang, selamat datang. Lupa. Iya. Lalu senyummu di mana? Senyum. Ulangi lagi, boleh? Ulangi lagi. Baik. Siap, mulai. Cantik. Halo, selamat datang. Mau beli kipao? Nah, gitu maksudnya. Ganteng. Halo, selamat datang. Ding Yiding. Kamu kok datang? How Jin Siu, kamu ngapain sih? Dandan kayak bakcang, siapa yang dandanin? Aku pakai kipao jelek, ya? Bukan jelek, tapi jelek banget. Kamu yang jelek banget. Kai. Astaga, kamu kok datang? Rindu aku, ya? Cium. Jangan berhayal, aku cari dia. Cari aku ngapain? Kira aku mau cari kamu? Kakekku suruh aku kasih uang ke kamu. Jangan. Kamu bawa pulang saja. Aku sudah anterin sampai depan rumahmu. Jangan lebay, dong. Suruh terima ya terima. Udah gue bilang gak usah, bawa pulang aja. Bilang ke kakek, makasih ya. Nah lo bilang sendiri gak mau ya? Nanti kalau kakek nanya, lo udah bilang ke dia kan? Gue udah anterin, bukan gue gak anter ya? Tenang aja, kalau kakek nanya, gue pasti jadi saksi buat lo. Oke gue pergi dulu. Mau pergi aja? Lo berhenti dulu. Balik sini, Ding Yiding. Maksud lo apa? Ganggu gue gak ada ya? Gue ada urusan dulu, gue pergi dulu. Mau pergi kemana? Belum selesai ngomong, jangan pergi. Maksud lo apa? Baru aja selesai, langsung lupa ya? Lo gak bilang gue jadi lupa. Makasih ya, lain kali gue traktir makan yang enak. Mimpi kali. Cuma makan doang udah selesai? Terus gimana? Penonton udah pada pulang, kita udahan aja lah. Ding Yiding. Sebenarnya lo anggap gue apa sih? Gue tentu aja nganggep lo teman baik gue. Jangan-jangan lo beneran suka sama gue? Mimpi kali. Siapa yang suka sama lo? Jangan sok-sokan deh. Oke deh, gue gak sok-sokan. Gue pergi dulu. Ding Yiding. Udah setengah hari nih, gak ada satu orang pun. Gimana nih? Jin Yuan, lo kan banyak akal. Coba pikirkan cara dong. Toko sepi gak apa-apa. Kan masih ada toko online gue. Lagi laris banget nih. Gue udah jadi customer service setengah hari nih. Toko online. Tapi Cheongsam kan harusnya dibuat sesuai ukuran badan. Toko online kan gak kelihatan, gak bisa diraba. Cheongsam pesanan bisa pas gak ya? Gue udah minta ukuran 3 lingkar badan ke pelanggan. Tenang aja. Siu ada yang pesan nih. Lihat. Beneran? Pesanan pertama langsung laris. Bagus banget. Terjual 1. Asik banget. Beberapa hari ini, media sosial rame banget bahas ini. Gak nyangka ya, cewek desa pakai Cheongsam kelihatannya oke juga. Kenapa gue iseng banget sih? Apa-apaan nih? Tetap aja ketahuan.
Halo. Hao Jinxiu, itu. Jangan tutup telepon, ada urusan sama lo. Ding Yiding, lo nelpon gue malam-malam gini. Ada apa? Kakekku pasti ada masalah. Tolong lihat ke rumahku. Apa katamu? Sudah 50 jam aku tidak bisa menghubungi kakekku. Pasti ada yang tidak beres. Tolong lihat ke rumahku, aku mohon. Aku segera ke rumahmu. Jangan khawatir, kakek pasti baik-baik saja. Hati-hati di jalan. Kalau ada apa-apa, bilang ya. Baik. Halo, Kamu sudah sampai? aku sudah di depan rumahmu. Lampu di dalam masih menyala. Jangan panik, mungkin dia di rumah. Cepat masuk. Oke. Kenapa diam saja? Cepat lihat ke kamar kakekku. Kamu bisa melihatku? Lihat ke atas kepalamu. Oh, begitu. Cepat ke kamar kakekku. Baik. Kakek. Kakek. Sudah ketemu? Tidak ada di dalam. Aku cari di kamar lain. Kedua kamar kosong. Cepat laporkan ke polisi. Kakekku pasti ada masalah. Tenang dulu, aku cek ke lantai atas. Kakek. Rupanya kamu di sini. Aku kaget setengah mati. Siwer, kenapa kamu ke sini? Kakekku sudah ketemu? Sudah ketemu. Kakek, kamu baik-baik saja? Baik-baik saja. Bagaimana kakekku? Suruh kakekku angkat telepon. Yiding panik karena tidak bisa menemukanmu. Anak ini benar-benar bikin repot. Kakek. Kakek, kenapa? Aku baik-baik saja. Lihat kamu, tidak karuan. Tengah malam begini. Membuat Siwer datang ke sini. Aku kan khawatir. Kakek, kenapa tidak angkat teleponku? Aku tidak mau angkat, tidak boleh? Hao Jinxiu, tambahkan aku sebagai teman. Nanti aku video call, aku mau lihat kakek. Oke. Kakek. Kecilkan suaramu, aku tidak tuli. Kakek, kamu masuk angin? Sedikit kedinginan, tidak apa-apa. Katanya tidak apa-apa. Kok panas sekali. Kakek, kamu demam. Ayo kita ke rumah sakit. Hao Jinxiu, kakekku tidak akan ke rumah sakit. Ikuti resepku, aku akan buatkan obat untukmu. Kami menyebarkan resep di rumah. Kamu bisa buat resep obat? Kamu catat saja, jangan banyak bicara. Kamu bilang, aku catat. Caihu, Bansia, Huangkin, dan Shen, masing-masing 15 gram. 2 iris jahe, 10 biji kurma merah. Baik, aku segera pergi. Kakek, kamu istirahat dulu ya. Bocah nakal. Bagus. Kakek, obatnya sudah datang. Baik. Minum obat dulu.
Bagaimana? Bagaimana? Kakek sudah turun demamnya? Sudah sembuh, demamnya sudah turun. Syukurlah, Tuhan memberkati. Biar aku lihat kakek kami. Apa yang mau dilihat? Siuer semalam tidak tidur sama sekali. Kamu pagi-pagi sudah datang mengganggu. Guru Hao, taruh ponselmu di samping tempat tidur kakek. Lalu kamu istirahat dulu, aku yang jaga. Aku tidak ngantuk. Kakek, aku bantu kamu duduk dulu. Baik, Kamu duduk dulu, aku ambilkan air untukmu. baik. Kakek, kamu rindu aku, kan? Aku suruh ibuku beli tiket pesawat, aku segera pulang. Kamu tunggu ya, tahan dulu. Kamu memang punya uang berlebih. Apa maskapai penerbangan milik keluargamu? Jangan pulang. Masih ngotot? Kamu pasti rindu aku. Itu karena aku tidak ada yang dirindukan, masih tidak mau mengaku. Lalu kenapa kamu pergi ke kamarku? Ini rumahku. Aku mau kemana saja boleh. Setelah kamu pergi, aku bisa tidur berguling-guling. Hari ini tidur di kamar ini, besok di kamar itu. Apa urusanmu? Tidak kelihatan, tidak kelihatan. Kakek, Hao Jin Siu. Halo, Kak Danong. Siuer, apa kamu naik sepeda motorku keluar? Iya, aku bawa sepeda motormu. Aku di rumah Ding Yiding. Kakek Ding sakit. Halo, kakek Ding sakit, parah tidak? Udah gak apa-apa, demamnya udah turun. Tapi hari ini aku gak ke toko. Bilangin ke ibuku ya. Oke, perlu aku jenguk juga kakek Ding? Gak usah, kamu sendiri masih sakit. Jangan keluar-keluar. Oke, kamu harus rawat kakek Ding dengan baik ya. Beliin dia banyak buah-buahan atau apa gitu. Dah? Dia udah tutup telepon. Beneran kayak yang dibilang Ding Yiding. Setiap dia balik ke Amerika, kakek Ding pasti kangen banget sampai sakit. Kok Siuer tahu kakek Ding sakit? Aku tahu, pantas aja tadi malam. Ding Yiding bolak-balik. Teleponin Siu R. Rupanya mau minta dia rawat kakek Ding di rumah. Bukannya kamu pacarnya Ding Yiding? Kenapa malah suruh Siuer yang rawat? Sekarang kamu lihat kan, posisi Siu R di hati Ding Yiding. Udah jauh lebih tinggi dari aku. Bisa gak sih kamu atur pacarmu itu? Jangan suruh dia nempel terus sama Siuer. Marah-marah sama aku ngapain? Katanya ngeliat yang cantik bisa ngilangin lapar. Kok aku makin ngeliat makin lapar? Ayahmu ngapain sih? Masa anaknya gak dikasih makan? Ayahku sibuk urusin pernikahan, gak ada waktu buat aku. Kalau dia balik, suruh dia telepon aku ya. Anak ini kan aku yang lahirin. Gimana sih orang tuanya ini? Kakek, kamu kan masih sakit, jangan marah-marah. Aku ada yang bisa dimakan aja udah syukur. Kamu kan lagi masa pertumbuhan, kamu. Kok bisa makan makanan sampah kayak gini? Udah. Jangan pura-pura kasihan. Kakek kan masih sakit. Gak bisa biarin dia makan dengan tenang? Baik-baik, aku gak bilang apa-apa lagi. Kakek, kamu makan dulu terus tidur ya. Nanti aku ajak Hao Jin Siu beli makanan. Kamu bawa aku keluar? Ya iyalah, kamu kan gak tahu kakek suka makan apa. Kamu juga gak tahu belinya di mana. Jadi aku yang bawa kamu keluar. Kalau kamu baik, aku ajak kamu. Aku baik banget kok, nilai 100. Udah ya, udah kenyang, tutup mulut. Istirahat bentar. Siuer, aku sekarang udah jauh lebih baik. Kamu tadi malam semalaman gak tidur kan? Kamu mandi dulu terus tidur. Oke, Kek. Kamu juga tidur bentar ya. Aku bawa obat tradisional. Aku mau mandi dulu. Aku tutup telepon dulu ya. Jangan pergi. Kamu tahu cara pakai water heater nggak? Aku mandi pakai air dingin aja. Kek, aku pergi dulu. Yiding.
Iding. Iding. Kok panas lagi begini? Kek, kamu demam lagi. Ayo kita ke rumah sakit. Nggak usah ke rumah sakit. Kalau demam terus-terusan gini, nanti jadi sakit parah gimana? Nggak apa-apa, Siuer, ambilin kotak obat itu. Oke. Anak yang baik banget. Nggak tahu iding kita. Nanti ada rezeki kayak gini nggak ya? Kakak ipar, pagi-pagi udah mau kerja? Aku mau ke rumah Ding, jenguk Kek Ding. Gak ada lagi sakit, aku khawatir Siuer sendirian gak sanggup ngurusin. Kebetulan kita pergi bareng aja. Kalian mau keluar ya? Tante, kan Kek Ding lagi sakit. Kami berdua mau jenguk dia. Ya harus sih. Kami pergi dulu ya Tante, silakan. Pergi dulu ya Bibi, ayo. Kamu kok pulang? Kek, Dasar anak ini. Udah, bangun. Kek, kamu baik-baik aja kan? Aku kenapa? Aku lagi jemur matahari. Aku tanya, kamu kok pulang? Aku kan khawatir sama kamu, makanya pulang. Khawatir sama aku? Demamnya udah turun? Demam kan bukan penyakit parah. Jawab, kamu kok bisa pulang? Aku khawatir sama kamu, makanya pulang. Tahu Jinsi mana? Benar sudah kamu? Iya. Kamu berisik banget. 2 hari ini dia capek banget, lagi tidur. Oh. Kalau gitu aku mau lihat dia. Oke, jangan dibangunin dia ya. Tenang, kakek. Aku lega kakek baik-baik saja. Kalau gitu aku berangkat dulu. Mimpi pun masih ngejar-ngejar aku. Jangan ganggu aku. Minggir. Hao Jin Siu, dasar cewek kampungan. Kakek Ding. Kalian berdua kok bisa datang? Kami dengar kakek sakit. Aku khawatir Siuer sendirian gak sanggup. Jadi mikir, mampir aja. Bisa bantu apa nggak gitu? Terima kasih. Aku udah sembuh kok. Terima kasih ya. Kakek, nenek kan tahu kakek sakit. Dia khawatir banget.
Tapi dia gengsi, nggak mau datang. Jadi, dia sengaja suruh aku mewakili dia buat jenguk kakek. Nenek khawatir sama aku? Dia nggak marah lagi sama aku? Udah nggak marah lagi. Watak nenek kan kakek tahu. Nanti kalau kakek udah sembuh, datang ke rumah, bilang kata-kata manis ke nenek. Dia pasti langsung lupa segalanya. Persahabatan kalian berdua kan nggak bisa putus gitu aja. Hatiku jadi tenang. Kakek, kok Siwer nggak nemenin kakek di sini? 2 hari ini dia kecapean banget, lagi tidur di lantai atas. Tidur? Dasar cewek kampungan. Kamu gak sadar diri jelek ya? Jangan sampai aku lihat kamu lagi. Aku kira aku lagi mimpi. Bukannya kamu di Amerika? Kamu pikir Amerika planet lainnya? Naik pesawat, tidur sebentar, udah sampai Beijing. Aku malah mau nanya kamu. Aku suruh kamu jaga kakek baik-baik di rumah. Kamu malah sembunyi di kamar tidur nyenyak. Aduh. Aku ketiduran. Kakek di mana? Kakek lagi minum teh di bawah. Dasar cewek kampungan. Kak Jinuan Danong. Siwer, Kalian mau datang? Hao Jinsiu, hebat juga kamu ya. Kamu kesini buat jagain kakek. Atau cuma buat tidur-tiduran? Aku nggak sengaja ketiduran. 2 hari ini, beruntung banget ada Siwer. Dia jagain aku nggak tidur-tiduran, sampai kecapean banget. Yiding, bukankah kamu di Amerika? Kenapa sudah kembali? Kamu datang untuk apa? Pergi, cepat pergi. Harusnya sudah bisa. Aku juga tidak bersalah. Kenapa matamu? Bukan urusanmu. Jin Yuan datang menengokku, atas permintaan neneknya. Tamu yang datang harus dihormati. Kok tidak sopan sekali, benar-benar. Kakek, mau makan apa? Aku akan buatkan. Kamu pergi, cepat pergi. Aku hampir mati kelaparan. Kalau begitu kalian tunggu. Aku akan buatkan bubur. Aku bantu kamu. Aku tidak mau bubur, aku mau mie. Kamu mau makan mie? Aku paling jago buat mie. Maunya apa? Aku buatkan. Ayo. Aku buatkan mie untukmu. Ayo. Kakek. Sudah pergi. Lumayan. Kamu sudah berapa umur? Main-main kekanak-kanakan terus. Kenapa harus serius banget sih? Baru buka mata langsung lihat aku, pasti kaget ya? Kaget nggak ada, cuma kaget ketakutan. Mataku masih sakit, belum minta maaf juga. Itu salahmu sendiri. Tapi kamu sudah kembali, aku akhirnya lega. Sebentar lagi aku rapikan barang-barang dan pulang. Aku baru kembali, kamu sudah mau pergi? Kamu nggak ada yang mau bilang ke aku? Kita nggak ada bahasa yang sama. Bahasa yang sama bisa dikembangkan kok. Kenapa lihat aku kayak gitu? Dari Amerika kembali. Kamu kok aneh ya? Aneh? Gak kok. Jangan-jangan kamu mau berubah jadi baik? Maksudmu apa? Jadi di hatiku, aku cuma pengangguran kecil yang gak jelas. Aku kasih tahu, kali ini. Aku akan tunjukkan kemampuanku supaya kamu kenal aku lagi. Baiklah, tunjukkan kemampuannya dong. Kemampuanku masih kurang, jadi butuh bantuanmu. Kamu sendiri yang bilang, guru les berkaki 2 banyak di mana-mana. Kenapa harus cari aku? Aku gak bilang harus cari kamu kok. Mau ajar ya ajar, gak mau ya gak usah, gak ada yang larang. Mau larang juga harus bisa larang dong. Oke. Keluar. Jangan ganggu di sini. Lagi sibuk nih. Gimana kondisi keluarga? Semua baik-baik aja. Aku baru aja nelpon keluarga. Jin Yuan, ikut aku bentar. Ada yang mau aku omongin berdua aja. Yiding. Ada apa sih yang nggak bisa diomongin di depan semua orang? Ya di sini aja omonginnya. Kakek, lihat aja nanti penampilanku. Ayo pergi.
Kakek, aku balik bentar lagi ya. Kakek, di rumah ada kerjaan apa enggak? Aku bantuin kerja apa gitu? Enggak ada kerjaan apa-apa. Masa suruh tamu kerja? Ayo, kita berdua minum dan ngobrol. Aku siapin, kakek. Kak Yi, mau ngomong apa sama aku berdua aja? Aku mau minta tolong sesuatu. Hubungan kita segini, masih bilang minta tolong? Bilang aja, aku setuju semua. Stop. Aku nggak ada hubungan apa-apa sama kamu. Kamu ngomong gini nggak asik deh. Hubungan teman sekelas bukan hubungan? Gimana? Bilang aja. Aku minta kamu jangan cari aku lagi. Aku cari kamu? Aku hari ini gantiin nenekku. Jenguk kakek. Aku cari kamu apa? Lagian, aku juga nggak tahu kamu udah balik. Sok akrab. Oke. Kalau gitu, kita jaga jarak aja ke depannya. Nanti kakekku bakal usir aku lagi. Kamu udah bikin aku sengsara sekali ini. Tolong kasihan dong. Aku bikin kamu sengsara? Ding. Kamu ngomong gini bikin aku sedih nih. Dulu kan kamu yang minta aku bantu. Gimana bisa? Sekarang semua salahnya jalihin ke aku? Kalau bukan karena papamu dan nenekmu yang ribut ke rumah kami, kakekku bakal usir aku. Kakekku bakal sakit. Kamu dalangnya semua. Apa salahku sih? Aduh, beneran deh. Ya udah, ding. Aku cuma nanya terakhir. Sebenarnya kamu gimana sih sama aku? Nggak ada perasaan. Kamu bukan tipeku. Nggak mungkin. Aku tipe kamu kok. Kamu kan biasanya jarang deketin cewek lain. Tapi cuma main sama aku. Aku kasih tahu, sebenarnya kamu suka sama aku. Cuma, kamu sendiri belum sadar aja. Teman Jin Yuan. Tolong jangan sok akrab lagi. Aku beneran nggak ada perasaan sama kamu. Kenapa aku jadi sok perasaan? Kenapa jadi nggak ada artinya? Kalau nggak ada artinya, kamu bakal ke tempat itu? Ke Huairou Film City? Kehujanan cuma buat jemput aku? Kamu pikir aku mau cari kamu? Aku bukan kenal Jin dan terus-terusan nunggu aku. Mohon minta aku cari kamu. Aku malas pergi. Aku nggak percaya. Aku ngomong jujur pokoknya. Intinya, kamu jauhin aku dari sekarang. Biar kita berdua aman. Anggap aja aku mohon sama kamu. Ding, kamu keterlaluan banget. Nggak ada yang sakiti harga diri kayak gini, tahu? Aku nggak mau ketemu kamu lagi. Dadah. Kakek. Setiap kali aku balik ke AS, ketua, kakek langsung sakit parah. Jangan sok perasaan di sana. Kamu balik dong. Cuma bikin aku kesel aja. Aku janji nggak bikin kakek kesel lagi. Kakek suruh kemana, aku lakukan. Ini lo yang bilang ya? Oke. Mulai besok, kamu belajar akupunktur sama aku. Ketua, jangan bahas ini lagi, dong. Bukannya kakek udah janji? Asal lulus ujian universitas ini. Kakek nggak maksa aku nerusin warisan keluarga. Masih ingat itu? Kamu. Ya harus ingat dong. Kalau aku nggak dapat visa pelajar, aku nggak bisa tinggal di sini, ngerawat kakek. Kalau gitu, aku bakal berusaha mati-matian. Harus lulus Universitas Jing. Pulang dari AS kali ini. Jadi pinter. Kakek, ada sesuatu yang mau aku minta tolong. Katakan. Bisa nggak kakek bantu aku? Minta Hao Jinxiu balik lagi? Terus jadi guru les aku? Ini nggak bener deh. Bukannya kamu dulu bilang, mati-matian nggak mau minta Hao Jinxiu. Jadi gurumu? Kok tiba-tiba berubah pikiran? Aku rasa guru les di luar nggak ada yang benar. Cuma buang-buang waktu aku. Ini kakek nggak bisa bantu. Kamu pinter-pinter aja deh minta dia balik. Oke, aku cari cara sendiri buat minta dia balik. Kakek, ngapa lihat aku kayak gini? Aku. Kakek tanya aku. Aku. Kakek salah sangka. Ini murni buat belajar, kok.
Semua gara-gara pikiran kecil kakek itu. Sampai jadi situasi canggung kayak gini. Aku, Jangan maksain diri. Percaya sama penilaian kakek, nggak bakal salah. kakakku. Apa yang kamu bicarakan sama apa yang saya bicarakan, itu bukan hal yang sama sekali. Pemikiranmu terlalu sempit. Kamu kepala batu, mulutmu keras banget. Halo, maaf, apakah Hao Jinxiu bekerja di sini? Kamu cari Hao Jinxiu ya, dia di sana. Kak Danong, kenapa kamu datang ke sini? Saya datang untuk melihatmu. Hari panas begini kamu berpakaian kayak gini. Tidak ngerasa tidak nyaman kah? Jin Yuan yang bikin saya kacau banget. Tidak nyaman. Ada apa yang kamu cari dari saya? Saya ada sesuatu yang ingin bicara denganmu. Silakan bicara. Terlalu banyak orang di sini, bisakah kita cari tempat yang tidak ada orang? Ada apa yang tidak bisa dibicarakan di sini? Ini hal yang cukup penting, ayo pergi. Sekarang di sini bisakah kita bicara? Bisa. Siwer, kamu lihat, apakah saya keren hari ini? Menurut saya tidak terlalu keren. Tapi agak aneh. Apa sebenarnya yang ingin kamu katakan? Es dingin tidak bisa mendinginkan cintaku padamu. Topan tidak bisa menghilangkan rinduku padamu. Kebisingan tidak bisa menutupi suara hatiku untukmu. Kegelapan tidak bisa menutupi cintaku yang dalam padamu. Bukan begitu. Kenapa kamu tertawa? Apakah ucapan saya tidak bagus? Bagus. Lanjutkan. Saya tadi sampai di mana? Sudah sampai bagian. Tidak bisa menutupi cintaku yang dalam. Selamat datang. Terima kasih. Selamat datang. Tuan. Maaf, apakah kamu sudah ada janji temu? Tidak ada, saya datang cari orang. Siapa yang kamu cari? Apakah Hao Jinxiu bekerja di tempat kalian? Hao Jinxiu ya? Sepertinya dia sedang ada urusan pribadi sekarang. Urusan pribadi? Kamu adalah seorang bidadari. Sayangnya kamu cuma punya satu sayap. Mari bersandar di sampingku. Biarkan aku memelukmu dengan sayapku yang satunya lagi. Terbang bersama di atas lautan cinta, saling mendukung. Mari kita berlayar menembus ombak bersama-sama. Hadapi badai bersama, Siwer. Aku. Aku cuma bisa lihat dari jauh, nggak bisa ngomong. Nggak bisa ngomong. Siwer. Aku cinta kamu. Jadi pacarku ya? Kak Danong. Kita masih muda. Udah gak muda lagi. Sekarang mahasiswa udah bisa nikah. Udah berapa kali aku bilang? Aku gak mau pacaran selama kuliah. Gak apa-apa. Aku bisa nunggu kamu. Hari ini aku pengen tahu.
Kamu suka aku atau enggak? Suka dong. Aku pasti suka sama kamu. Tapi rasa sukaku beda, bukan yang kayak gitu. Suka ya suka. Kok ada macam-macam sih? Haudanong, aku susah payah baru bisa masuk kuliah. Belakangan ini, keluarga juga banyak masalah. Sekarang aku harus kerja, belajar, sekaligus bayar utang. Mana ada waktu untuk mikirin cinta? Ini uang yang aku kumpulin belakangan ini. Kamu ambil dulu. Nanti akhir bulan aku gajian, baru aku kasih lagi. Udah berapa kali aku bilang? Aku gak mau uangmu, ambil lagi. Kenapa nggak mau? Ambil aja. Aku gak mau, Ambil aja. gak mau, Ambil. gak mau. Haru banget. Beneran haru banget. Air mata mau keluar nih. Kamu ngapain kesini? Kamu bisa dateng? Kenapa aku nggak? Gimana kamu bisa tahu tempat ini? Di media sosial gak ada rahasia. Kamu hari ini jadi figuran ya? Aktingmu masih perlu diasah. Aku nggak bisa ngomong. Pulang sana, latihan lagi. Ada apa? Kalau nggak ada urusan, cepetan pergi. Ini tempat punya kamu. Suruh pergi ya pergi. Manajer, Halo, tuan-tuan. Saya lihat kalian sudah berdiri lama di sini. Ada masalah yang belum terselesaikan? Tidak, baik-baik saja. Iya, sangat bagus. Kami berencana mengadakan pesta di sini dalam 2 hari ini. Gimana? Tempat kami cukup bagus kan? Secara umum cukup bagus. Tapi soal detailnya, masih perlu diteliti lagi. Kalau begitu, silakan masuk, tuan-tuan. silakan. Kalian berdua beneran mau makan di sini? Lalu bagaimana? Kalau kamu ada urusan, kamu bisa pergi dulu. Kenapa aku harus pergi? Kalau kamu nggak pergi, aku juga nggak pergi. Kamu pergi atau enggak itu urusanmu? Kenapa harus mengatur aku? Manager. Aku lagi ada urusan di luar sekarang. Aku baru bisa balik nanti setelah selesai. Kamu pengangguran sok-sokan jadi general manager, cepat balik. Oke, aku ngerti. Kak Danong, mending kamu cepat balik aja. Jangan sampai kerjaanmu hilang. Nggak apa-apa, hilang ya hilang. Kalau dia nggak pergi, aku juga nggak pergi. Berjiwa besar. Kalian berdua, kalau nggak mau kerjaanku hilang. Cepat pergi. Cocok banget sama keinginanku. Tempatku selalu siap menampungmu. Ding iding. Kalau kamu mau aku pergi, juga boleh. Kalau dia pergi, aku pergi. Kak Danong, mending kamu yang pergi dulu. Kalau dia pergi, aku pergi. Kamu yang pergi dulu. Kamu yang pergi dulu. Kalian berdua pergi bareng. Ayo pergi. Aku bilang, kalian berdua maksudnya apa sih? Kayak anak umur 3 tahun? Aku kasih tahu, aku butuh banget kerjaan ini. Aku masih harus bayar utang. Hao Jin Siu. Kalau kamu sudah sadar, ya keluar dari kerjaan ini. Datang ke tempatku, gajinya jauh lebih tinggi di sini. Jangan dengarkan dia, Siwer. Aku juga bisa cari uang. Aku juga bisa kasih kamu uang. Aku udah capek main sama kamu hari ini. Mau pergi ya silakan. Siwer, aku juga pergi dulu. Kalau ada apa-apa hubungi aku ya. Hao Jin Siu, gak nyangka ya, pesonamu besar banget. 2 cowok ganteng ngikutin kamu. Satu pemberi utang, satu teman sekampung. Kenapa aku gak pernah ketemu pemberi utang kayak gitu?
Biar harus bayar utang seumur hidup, aku juga mau. Kalau kamu mau, nanti aku kenalin. Beneran? Makasih ya. HP. Kamu selesai belum sih? Ikutin aku buat apa? Aku mau ngobrol sama kamu. Ngobrol. Kayaknya aku sama kamu gak ada topik yang sama. Dengar ya. Besok-besok jangan cari Hao Jinxiu lagi. Hao Jinxiu itu siapa buat kamu? Dia pacarku. Pacar? Oh iya, aku ingat, aku pernah dengar. Kamu sama dia tunangan sejak kecil ya? Udah tahu masih nanya. Guna apa? Dia setuju sama kamu? Lambat laun pasti setuju. Lambat laun. Bro, kamu dari zaman mana sih? Masih mainin hal jadul kayak gini. Pokoknya denger ya. Besok-besok jangan cari Hao Jinxiu lagi. Kalau masih cari, aku gak segan-segan. Kamu siapa sih? Kamu bilang gak boleh ya gak boleh? Pokoknya aku gak izin kamu ganggu Hao Jinxiu lagi. Gimana? Mau berantem? Aku kasih tahu, aku udah latihan bela diri. Gimana? Mau? Jangan salahin aku kalau gak enak. Ayo. Ayo. Pukul aku. Berhenti. Kalian ngapain? Cepet lepas. Udah cukup belum mainnya? Siuer, ini urusan cowok. Kamu jangan ikut campur. Kamu? Pantes? Aku mohon sama kalian. Cepat pergi, boleh? Kamu teriak-teriak apa? Dia yang nahan aku, gak mau lepasin aku. Katanya mau ngobrol sama aku. Aku cuma mau ngomong jelas sama kamu. Kamu jangan ganggu Siuer lagi. Aku juga mau bilang jelas sama kamu. Hao Jinxiu, aku bakal kejar dia. Nanti kamu cuma bisa nangis. Ding iding. Kalau masih ngomong sembarangan, Apa yang mau kamu lakuin? aku telepon kakek kamu. Suruh dia jemput kamu. Stop, udah. Kamu menang, aku pergi. HP. Makasih. Hati-hati. Kak Dano. Kamu kok keras kepala banget sih? Angkat dong. Manayer, Hao Dano, kamu di mana? Aku lagi balik bentar lagi. Kalau gak sampai dalam 10 menit, jangan datang lagi. Siuer, aku duluan ya. Pokoknya kamu tahu aku hari ini ngapain aja. Sekarang hatiku udah tenang. Kasus perusahaan Mantang akhirnya selesai. Uang beberapa tetangga juga udah balik lagi. Kalau enggak, aku malu banget tinggal di sini. Minum teh. Sekarang Mantang akhirnya bisa jalan ringan. Kerja buat usaha sendiri deh. Iya, ini lagi siap-siap buat fashion show itu. Sibuk banget, siang malam. UNR sekarang juga udah fokus. Kerjaan jahit-menjahitnya udah bagus. Keluarga kita gak perlu khawatir gak ada penerus. Nona Mei, akhirnya kamu bisa lepas dari susah. Kamu juga udah lepas dari susah, kan? Dengar-dengar cucu kamu masuk Universitas Jing. Anak itu bisa masuk Universitas Jing? Itu semua berkat Siuer. Dengar juga cucu kamu itu. Buat acara pesta perayaan. Beberapa anak-anak pada ikut rame-rame. Sekarang anak-anak itu banyak banget ide-idenya, beneran. Kita udah ketinggalan zaman. Katanya hari ini ada kejutan? Cuma masuk kuliah aja, perlu ribut-ribut gini? Perlu bikin acara segede ini?
Jadiin bodyguard yang benar aja. Momen meraih prestasi akademik adalah saat penting dalam hidup. Kurasa dia cuma pamer kekayaan. Hadirin sekalian, warga desa. Pertama-tama, izinkan saya mewakili pria utama malam ini. Menyambut kalian semua dengan hangat. Pesta tema, Ding-Ding Raih Prestasi Akademik, akan segera dimulai. Mari sambut dengan tepuk tangan meriah. Sang pria utama yang cerdas dan tampan, hadir dengan gemilang. Eagle. Semua, tolong tenang. Selanjutnya, mari kita dengarkan Yige yang pantas menyampaikan ucapan terima kasihnya. Kalian semua adalah teman baikku. Pasti sudah kenal dengan diriku. Jadi di sini, kelebihanku. Tidak perlu kupamerkan satu persatu, ya. Mari bicara soal kekurangan saja. Kekurangan? Gak ada, deh. Makan, minum, main, bersenang-senang. Kalau itu dianggap kekurangan, aku punya banyak banget. Banyak kekurangan masih berani pamer. Menjadi pria tampan yang bahagia tanpa beban. Itu pernah menjadi tujuan hidup utamaku. Lalu tujuan hidupmu sekarang? Mulai sekarang, aku ingin menjadi siswa berprestasi yang bahagia tanpa beban. Dari siswa biasa jadi juara? Yige, kamu benar-benar inspiratif. Semua yang kudapatkan hari ini, karena satu orang. Silakan lihat layar besar. Teman-teman, tidak ada usaha yang sia-sia. Apalagi kesuksesan yang kebetulan. Di balik setiap kesuksesan, ada perjuangan yang tak diketahui orang. Hanya dengan merasakan sakit, susah, dan siksaan. Baru tahu betapa berharganya kebahagiaan hari ini. Seperti yang kalian lihat sekarang. Perjalanan belajarku penuh kekerasan dan kekejaman, teman-teman. Aku benar-benar belajar dengan mempertaruhkan nyawa. Tapi, guru yang tegas melahirkan murid hebat. Tanpa guru brutalku, mungkin sampai kiamat pun aku tak bisa masuk Universitas Jing. Aku menikmati proses ini. Sakit, tapi bahagia. Guru Hao, terima kasih. Kaulah yang membuatku mengerti arti bakti. Mengajariku bersyukur dan memaafkan. Mengajariku bertahan dan pantang menyerah. Kaulah yang menghancurkan pola pikir lamaku. Kaulah yang mengubah kebiasaan hidupku. Kamu yang menyalakan mimpiku. Hao Jin Siu. Di depan semua orang. Aku ingin bilang dengan tulus. Terima kasih. Sebenarnya, ada satu hal lagi yang ingin kukatakan padamu. Hao Jin Siu. Aku suka kamu.
Kembali bersama, kembali bersama, kembali bersama. Ding Yiding, sudah cukup main-mainmu? Ya, Ding Yiding, maksudmu apa? Maksudku jelas. Ao Jin Siu, aku akan mengejarmu dengan serius. Menjadikanmu pacarku.